Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, Arneta Fidelia Fani, akan mempresentasikan analisis mengenai laporan kinerja perekonomian dan perekonomian nasional sepanjang 7 bulan pertama di tahun 2026 yang diambil dari laporan CNBC Indonesia Research yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Jadi tujuan dilakukan analisis ini bukan hanya sekedar membaca angka statistik, melainkan membedah interaksi antara variabel makro agregat dengan dinamika mikro fondasi sektorial yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan juga rumah tangga di Indonesia. Jika diamati sekilas indikator ekonomi makro Indonesia, bahwa perekonomian kita tampak sangat dikdaya, ditunjukkan dengan adanya PDB kuartal 1 yang tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year, di mana ini merupakan pencapaian di atas rata-rata dari tren historis di tengah ketidakpastian global. Namun apabila kita bedah lebih lanjut lagi hingga ke lapisan mikro dan juga sektor keuangan, maka ini akan muncul sebuah paradoks yang tajam yang bisa disebut sebagai dualisme ekonomi, illusion of growth, di mana di satu sisi ekspansi agregat terlihat solid secara kuantitatif, namun di sisi yang lain nilai tukar rupiah tertekan hebat hingga menembus pada angka 18.000 rupiah per dolar US. Dan IHSG sempat mengalami koreksi yang sangat dalam, serta angka pemutusan hubungan kerja atau PHK terus merangkak naik. Maka, em, saya akan menganalisis kondisi ini dengan 8 indikator makroekonomi. Yang pertama yaitu angka pertumbuhan PDB 5,61% yang diambil dari rumus Y sama dengan C plus I plus G dan juga plus net ekspor, di mana berdasarkan data, pendorong utama pertumbuhan ini adalah konsumsi rumah tangga atau C yang menyumbang angka 2,94 poin persentase terhadap PDB. Kemudian disusul dengan lonjakan belanja pemerintah atau G yang tumbuh drastis sebesar 21,81%. Namun, kita harus mengkritisasi bahwa pertumbuhan ini dipicu oleh faktor musiman atau seasonally driven, yakni perayaan Ramadan, Idul Fitri, dan juga pencairan THR. Dan bukti kuatnya terlihat pada pertumbuhan yang secara kuartalan, yang justru mengalami kontraksi sebesar minus 0,77%, di mana ini mengindikasikan bahwa tanpa pemicu stimulus musiman dan juga belanja-belanja publik, maka daya dorong pertumbuhan organik perekonomian kita sejatinya melemah. Kemudian indikator yang kedua adalah inflasi indeks harga konsumen atau IHK yang berada pada level 3,34% year on year pada bulan Juni 2026. Jika dikaji dari kerangka teori inflasi, kenaikan harga di Indonesia saat ini lebih didorong oleh cost push inflation yang mana ini dipicu oleh transmisi harga energi dan juga pelemahan nilai tukar atau imported inflation. Jadi bukan hanya semata-mata demand pull inflation akibat lonjakan permintaan yang terjadi secara berkelanjutan. Kemudian kita perlu cermati juga bahwa adanya kenaikan inflasi ke level 2,76% ini membuktikan bahwa tekanan harga telah menjangkau barang-barang kebutuhan pokok yang bersifat inelastis. Jadi ketika inflasi barang dasar meningkat sementara kenaikan upah nominal itu tetap atau stagnan, laju pendapatan real atau real income masyarakat secara sistematis jadi tergerus. Selanjutnya pada sektor moneter, di mana rupiah mengalami depresiasi hingga menembus level 18.040 per US dollar yang terdepresiasi sebesar 8,22% year to date. Berdasarkan riset Kors, sekitar 60% hingga 70% penekanan ini dipengaruhi oleh faktor domestik termasuk spekulasi regulasi moneter. Dan dalam merespon situasi ini, BI Bank Indonesia dihadapkan pada trilema mundur claiming unholy trinity,
di bawah rezim lalu lintas modal bebas atau free capital mobility, dan juga target stabilitas kurs. BI tidak mungkin mempertahankan independensi kebijakan moneter tanpa menaikkan suku bunga. Hal ini mengakibatkan BI mengorbankan pertumbuhan jangka pendek dengan mematok BI rate pada level 5,75%, yang mana ini naik 100 BPS atau basis point demi menjaga interest rate diferensial. Dan suku bunga tinggi ini menjadi trade-off yang memperberat beban suku bunga kredit di sektor usaha real. Kemudian dampak pengetatan moneter dan juga ketidakpastian domestik ini memberikan imbas yang secara langsung pada indikator yang berikutnya, yaitu pasar modal, di mana IHSG sempat terkoreksi tajam hingga minus 28,04% year to date sebelum akhirnya membalas sebagian kerugiannya di bulan Juli. Dan berdasarkan IMH atau Efficient Market Hypothesis, pada tingkat separuh kuat atau semi-strong form, harga saham mencerminkan seluruh informasi publik yang tersedia secara instan. Sehingga pasar merespon negatif ketidakjelasan transmisi data free float saham Indonesia yang memicu keputusan pembukuan evaluasi oleh lembaga pemeringkat global MSCI. Dan penurunan kepercayaan investor asing atau investor confidence memicu penarikan dana atau capital outflow dan memperkeras tekanan stabilitas keuangan nasional. Berikutnya, tekanan makro bertransmisi ke tingkat rumah tangga, di mana ditunjukkan dengan indeks keyakinan konsumen atau IKK turun berturut-turut dari angka 127 menjadi 117,8. Dan fenomena yang paling mencemaskan dapat dijelaskan melalui permanent income hypothesis dan juga life cycle hypothesis. Ketika konsumen menganggap kenaikan harga bahan pokok itu bersifat permanen, sementara pendapatan itu stagnan, mereka akan melakukan de-saving, yaitu menguras tabungan untuk mempertahankan autonomous consumption. Dan porsi tabungan akan merosot tajam hingga tersisa 17%. Dan strategi makan tabungan ini atau de-saving ini memiliki batas waktu. Jadi ketika tabungan menipis, penjualan retail langsung merosot sebagaimana terbukti dari indeks penjualan real atau IPR yang berkontraksi hingga pada angka minus 3,9% year on year pada bulan Mei. Kemudian terjadi juga penurunan konsumsi dan juga tingginya biaya produksi, yang mana ini berujung pada indikator berikutnya, yaitu ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebesar 32.389 pekerja mengalami PHK sepanjang semester 1. Dan juga untuk Provinsi Jawa Barat menyumbang porsi yang terbesar, yaitu pada angka 20,77%. Fenomena ini sejalan dengan hukum Okun atau Okun's Law, dinyatakan adanya korelasi negatif antara penurunan laju output real di sektor manufaktur atau retail dengan peningkatan tingkat pengangguran. Industri manufaktur padat karya yang terhimpit harga bahan baku impor mahal dan juga lemahnya permintaan domestik yang tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja menyebabkan fenomena jobless growth yang dalam struktur pertumbuhan. Berikutnya yaitu indikator penyesuaian harga energi non-subsidi seperti Pertamax yang naik pada angka 27,5% dan juga Pertamax Turbo yang naik hingga 40,4%. Berdasarkan teori substitution effect, lonjakan harga ini mendorong konsumen bermigrasi ke BBM bersubsidi yang berisiko membengkakkan beban APBN sekaligus menaikkan ongkos kirim UMKM. Kemudian, angka PDB 5,61% saat ini adalah sebuah ilusi pertumbuhan atau illusion of growth, di mana pertumbuhan ini ditopang oleh faktor musiman dan juga belanja pemerintah. Sehingga motor penggerak utama, daya beli masyarakat dan juga industri manufaktur sedang mengalami pelemahan yang mendasar. Jadi kita berisiko terjebak dalam stagflasi micro atau micro stagflation, di mana pertumbuhan ekonomi terasa melambat
di tingkat rumah tangga, namun biaya hidup dan juga pengangguran justru merangkak naik. Kemudian solusi yang diberikan atas fenomena ini yang pertama yaitu pemerintah bisa memberikan bantuan fiskal dengan melakukan realokasi anggaran APBN untuk insentif pajak padat karya dan juga PPN yang ditanggung pemerintah atau PPNBP guna menopang daya beli kelas menengah. Kemudian yang kedua yaitu melakukan operasi moneter, yaitu dengan melakukan integrasi instrumen SRBI dan juga SCBI untuk menstabilkan rupiah tanpa harus terus menaikkan BI rate. Kemudian yang ketiga yaitu reformasi bursa. Dengan peningkatan kepastian hukum dan juga keterbukaan informasi, emiten untuk mengembalikan kepercayaan investor domestik dan juga asing. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.